Salam sehat semua, wajib pajak. Perkenalkan, nama saya Karen Waisanyoto dari kelas A Regular Management S1 Universitas Cendrawasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak bumi bangunan dan bea materai. Video ini saya kerjakan untuk menyelesaikan UTS dari Bapak Mike Stephenson Tokoro. Mari kita mulai. Sebelum membahas tentang PBB, pajak adalah pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Pengertian PBB atau pajak bumi bangunan adalah pajak atas tanah dan bangunan. Pajak yang dipungut atas tanah karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang baik bagi orang atau badan yang punya suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Jadi yang termasuk tanah adalah seperti sawah, kebun, kemudian yang termasuk bangunan adalah rumah, ruko, kolam renang. Namun, apakah ada yang tidak termasuk objek pajak? Tentu saja ada, yaitu hutan lindungi, taman nasional, dan suaka alam. Dasar hukum PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait PBB yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi bangunan. Subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Sehingga wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban untuk membayar pajak. Cara mendaftarkan objek pajak adalah pergi ke kantor KPP dan KP2KP, kemudian mengisi formulir surat pemberitaan objek pajak atau SPOP yang tersedia gratis di KPP atau di KP2KP setempat. Jadi kalau wajib pajak mempunyai aset atau tanah atau bumi bangunan pada daerah X, maka dia harus mendaftarkan objek pajaknya tersebut pada daerah X tersebut. Dasar pengenaan PBB adalah NJOP atau nilai jual objek pajak, seperti yang tertera pada slide berikut. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP adalah batas NJOP atas bumi atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya adalah 12 juta rupiah. Dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu setiap pajak memperoleh pengurangan NJOP-TKP sebanyak 1 kali 1 tahun pajak. Apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOP-TKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya. Istilah-istilah dalam perhitungan PBB adalah NJOP, NJOP-TKP, NJOP-KP, NJKP. NJOP adalah nilai jual objek pajak, sedangkan NJOP-TKP nilai jual objek pajak tidak kena pajak. NJOP-KP adalah nilai jual objek pajak kena pajak. NJKP adalah nilai jual kena pajak. Penentuan tarifnya adalah kalau NJOP lebih besar dari 1 miliar, maka tarifnya adalah 40% dikali NJOP dikurangi NJOP-TKP. Tarif NJKP sama dengan 0,5% dikali NJOP-KP. Sedangkan kalau NJOP kurang dari sama dengan 1 miliar, tarif NJOP-KP sama dengan 20% dikali NJOP dikurangi NJOP-TKP. Tarif NJKP sama dengan 0,5 dikali NJOP-KP. Contohnya adalah seperti kekayaan bumi bangunan Bapak Laswardi. Beliau memiliki aset berupa tanah 100 meter persegi dengan nilai jual 10 juta per meter persegi, rumah 50 meter persegi dengan nilai jual 15 juta meter persegi, taman mewah 40 meter persegi dengan nilai jual
5 juta meter persegi. Diketahui NJOP TKP-nya adalah 24 juta. Maka besaran PBB yang terutang Bapak Laswardi adalah, untuk menghitung ini, maka ada 4 cara atau 4 langkah. Yang pertama adalah hitung NJOP-nya terlebih dahulu, kemudian NJOP KP, kemudian NJKP, dan terakhir adalah menghitung PBB-nya. Cara menghitung NJOP-nya adalah dengan mengalihkan aset yang tadi telah saya sebutkan dengan nilai besarannya, sehingga didapatkan seperti pada slide yang tertera, yaitu adalah 1 juta ditambah 1 miliar ditambah 750 juta ditambah 200 juta, yaitu 1.900.000.000 juta rupiah. Kemudian menghitung NJOP-KP-nya didapat dengan hasil dari NJOP dikurang NJOP TKP, yaitu 1.950.000.000 juta dikurangi dengan yang diketahui pada soal tadi, yaitu NJOP TKP-nya adalah 24 juta, sehingga didapatkan hasil 1.926.000.000 juta rupiah. Yang ketiga adalah cari NJKP-nya, yaitu nilai jual kena pajaknya, yaitu NJKP sama dengan tarif dikali NJO PKP, yaitu seperti pada penerapan tarif yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu 40% dikali dengan hasil dari NJKP-nya tersebut, yaitu adalah 770.400.000 rupiah. Untuk menentukan tarif, yaitu kalau NJOP-nya kurang dari 1 miliar itu 40%, sedangkan kalau dia kurang dari 1 miliar itu 20%. Karena ini tadi kan lebih dari 1 miliar, jadinya 40%. Jadi nanti apabila terdapat soal yang di soalnya itu asetnya lebih dari 1 miliar, itu 40%, kalau dia kurang itu 20%. Keempat itu adalah hitung PBB-nya. PBB didapatkan dari 0,5% dikali NJKP, yaitu hasilnya adalah 3.852.000.000 rupiah. Sehingga dapat disimpulkan PBB yang terutang Bapak Laswardi adalah 3.852.000 rupiah di setiap tahunnya. Terdapat juga contoh kedua, apabila NJOP KP-nya itu 1.500.000.000 juta, maka besar PBB-nya itu adalah seperti pada slide berikut, bisa diamati. Jadi menghitung NJKP-nya dulu, kemudian dapatlah PBB-nya. Jadi Agung harus membayar PBB sebesar 3 juta dari tanah dan bangunan miliknya. Itu sudah terhitung melalui rumus dengan tarif yang tertera. Tempat pembayaran PBB adalah wajib pajak yang telah menerima SPPT, surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, KPP Pratama, disampaikan oleh pemerintah daerah, harus melunasinya tepat pada waktu pembayaran, yaitu di bank, persepsi atau kantor pos, dan giro. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengertian bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau objek atau dokumen tersebut selesai dibuat dan diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Pihak-pihak yang terutang adalah apabila dokumen dibuat sepihak, bea materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Apabila dokumen dibuat oleh 2 orang atau lebih, bea materai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Begitu juga selanjutnya. Objek yang dikenai pada bea materai adalah dokumen yang bersifat perdata dan dokumen digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Contoh dari dokumen perdata adalah seperti surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, surat lainnya sejenis beserta lengkapnya, akta notaris pun termasuk, akta pejabat pembuat tanah pun termasuk, dokumen transaksi surat berharga, dokumen lelang, dan lain sebagainya. Itu tadi kan objek pajak. Apa saja yang bukan objek pajak? Bea materai,
yaitu dokumen yang terkait lalu lintas orang atau barang. Misalnya ijazah. Kalau anak sekolah sudah menerima ijazah, maka ijazah tersebut bukan termasuk objek bea materai. Kwitansi juga, tanda bukti penerimaan uang, surat gadai, tanda pembagian keuntungan, bunga atau imbal hasil, dokumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter pun tidak menjadi objek pajak bea materai. Bea materai yang terutang. 1. Dokumen dibubui tanda tangan untuk surat perjanjian beserta rangkapnya, akta notaris beserta gros salinan, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya, dokumen selesai dibuat untuk surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. 3. Yaitu dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat, untuk keterangan surat pernyataan atau surat lainnya sejenis beserta rangkapnya, atau dokumen lelang atau dokumen yang menyatakan jumlah uang, dokumen yang diajukan ke pengadilan. Untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan itu adalah yang keempat. Yang kelima adalah dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen yang dibuat di luar negeri. Nilai bea materai terutang dengan tarif tetap sebesar Rp10.000. Tata cara pelunasannya adalah dilunasi dengan menggunakan materai, surat setoran pajak, dan pemateraian kemudian. Jadi materai itu kan ada berbagai macam, yaitu materai tempel, materai elektronik, maupun materai bentuk lain yang ditetapkan oleh menteri. Jadi materai tempel itu ciri umumnya itu ada gambar negara, Garuda Pancasila, frasa materai tempel, dan angka yang menunjukkan nilai nominal seperti materai 6.000, materai 10.000, dan selanjutnya. Kemudian materai elektronik adalah materai yang memiliki kode unik untuk keterangan tertentu yang diatur dalam peraturan menteri. Materai dalam bentuk lain pun itu adalah materai yang ditetapkan oleh menteri menggunakan mesin teraan materai digital, jadi secara komputerisasi. Kemudian adalah surat setoran pajak. Pembayaran bea materai juga dilakukan menggunakan surat setoran pajak dalam hal mekanisme pembayaran bea materai. Penggunaan materai itu seperti tidak efisien, dianggap sebagai alat bukti pengadilan dalam jumlah besar yang pembayarannya melalui pemateraian kemudian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Pemberian alternatif dalam pembayaran bea materai ini termasuk, jadi surat setoran pajak ini salah satu hal yang alternatif. Jadi memberikan kemudahan dalam pembayaran bea materai daripada melakukan pembayaran melalui materai. Jadi alangkah lebih baik alternatifnya melalui surat setoran pajak. Kemudian terdapat pemateraian kemudian. Pemateraian kemudian ini apabila terdapat dokumen yang akan digunakan. 1. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. 2. Dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dapat dilakukan pemateraian kemudian. Pihak yang wajib membayar bea materai melalui pemateraian kemudian merupakan pihak yang terutang. Jadi, bea materai yang terutang atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi, maka akan ditambahkan dengan sanksi administrasi sebesar 100% dari bea materai yang terutang. Sekian presentasi video dari saya untuk melengkapi ujian tengah semester dari Bapak Mike Stevenson Tokoro. Saya mengambil materi ini berdasarkan daftar pustaka, yaitu dari materi yang terdapat dalam Google Chrome maupun materi-materi lainnya yang saya gabungkan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu.